Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melanjutkan di sore hari ini pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam kesempatan yang mulia ini kami juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Setelah kita kurang lebih 1 bulan di bulan Ramadan menunaikan amal ibadah kita semuanya kepada Allah, meningkatkan dan memperbaiki baik itu kualitas ataupun kuantitas ibadah kita, dengan harapan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berharap agar menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana hikmah dari puasa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sangat berharap bahwasanya ketika selesai dari bulan Ramadan, kita benar-benar bisa mendapatkan derajat yang mulia ini. Karena dengan bertakwa juga itulah faktor utama yang menjadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal ibadah itu dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga ya di sana bisa jadi ada orang-orang yang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya ya tidak tahu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Meskipun kita harus berdoa kepada Allah agar amal ibadah kita ya diterima. Namun kita tidak boleh merasa bangga, ujub, atau terlalu pede bahwasanya amal kita pasti diterima, sehingga kita setelah selesai dari bulan Ramadan kita justru lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Padahal kita belum tahu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kita harus khawatir, harus takut akan amal ibadah kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka dapatkan, hati-hati mereka merasa takut
dan kepada Allah lah mereka akan kembali semuanya. Ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang orang-orang yang takut tersebut. Apakah yang dimaksud orang yang takut adalah huwallazi yasriku wa yazni wa yashrabul khamra? Apakah mereka itu adalah orang yang mencuri, berbuat zina, minum minuman keras? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la ya bintas Siddiq, bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahumul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Namun orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang sedekah, dan mereka semuanya takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu kita juga harus menanamkan pada diri kita untuk takut apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Sehingga dengan perasaan ini menjadikan kita tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibadah itu adalah kewajiban seumur hidup, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya al-yakin, yaitu kematian. Artinya beribadah itu kapan diwajibkan, sampai kapan kita beribadah? Ya sampai kita meninggal dunia. Selama masih bisa bernafas, maka kita wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang diharapkan agar kita itu bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Berarti di sini diperintahkan kita menjaga iman dan takwa tersebut sampai meninggal dunia, sehingga ketika wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pemirsa dan cinta iman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jaga keimanan kita jaga amal ibadah kita setelah puasa di bulan Ramadan ini. Di bulan Syawal masih ada syariat disunahkan untuk mengerjakan puasa sunnah Syawal atau 6 hari di bulan Syawal, agar itu untuk menjaga keistiqomahan kita. Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahr. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan lalu mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa selama 1 tahun. Itu artinya agar kita menjaga amal ibadah kita, dan semoga kalau kita belum menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mempelajari bahasa Arab, dan ini juga memerlukan keistiqomahan dalam belajar. Karena itulah yang bisa mengantarkan kita untuk bisa menyelesaikan pembahasan atau pembelajaran bahasa Arab. Dan kita pada pertemuan di sore hari ini kita akan masuki yaitu pelajaran yang ke-10, ad-darsul ashir, masih berkaitan tentang adat atau bilangan, dan tepatnya adalah min 21 ila 99, dari 21 sampai 99, wal mi'atu wal alfu wa mudha'afatuhuma, dan juga bilangan 100, 1000 serta kelipatannya 200, 300 atau 2000, 3000 dan seterusnya, wa mudha'afatuhuma, dan kelipatannya.
Baik. Kita masuk ke al-amsilah terlebih dahulu sebelum kita membahas kaidahnya. Ya, silakan dibacakan terlebih dahulu. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-amthilatu awalan najaha 21 taliban fil imtihani. Thaniyan رسب 22 طالبا في الامتحان. ثالثا أسلمت 23 امرأة. رابعا قرأت 100 صفحة في اليوم. خامسا أعطاني أبي 1000 روبية. طالبا fil imtihan. Telah lulus 21 murid fil imtihan dalam ujian. Kemudian yang kedua, rasaba 22 taliban fil imtihan. 22 talib murid rasaba adalah rosib, tidak lulus fil imtihan. 22 murid gagal, tidak lulus dalam ujian. Lalu yang ketiga, aslamat 23 imra'atan. 23 wanita aslamat, telah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, qara'tu 100 safhatin fil yaumi. Aku telah membaca 100 halaman dalam satu hari. Lalu berikutnya yang kelima, a'tani abi 1000 rubiyatin. Bapakku memberikanku 1000 rupiah. Nah di sini dari contoh yang pertama 2, 3, 4 sampai yang kelima ada bilangan mulai 21 sampai 99 atau sini 22, 23 dan contoh untuk penggunaan ratusan dan juga ribuan. Lalu bagaimana kaidahnya, bagaimana kita menggunakan bilangan-bilangan ini, maka insya Allah akan kita bahas pada kaidah berikut ini. Nah, silakan dibacakan terlebih dahulu. Al-qaidatu awalan al-a'dadu min 21 ila 99 yakunu tamyizuha mufradan mansuban. ثانيا الجزء الأول من 21 و22 يكون على وقف المعدود في التذكير والتأنيث. ثالثا الجزء الأول من 23 إلى 29 يكون على العكس المعدود في التذكير والتأنيث. رابعا الجزء الأول من 21 إلى 29 يعرب حسب موقعه في الجملة، والجزء الثاني يكون معطوفا على الجزء الأول. ثم خامسا 100 و1000 ومضاعفتهما تمييزها مفرد مجرور بالإضافة. Al-qaidah al-a'dadu min 21 ila 99 yakunu tamyizuha mufradan mansuban. Kaidah yang pertama, untuk bilangan 21 dan sampai 99 maka bentuk tamyiznya adalah mufrad mansub. Di sini mufrad mansub. Kalau kita perhatikan pada contoh nomor 1, najaha wahidun wa ishruna taliban. Najaha wahidun wa ishruna taliban. Maka tamyiznya adalah talibnya di sini, taliban. Maka taliban
itu bentuknya adalah mufrad mansub. Bentuknya mufrad mansub. Begitu pula dengan rasaba ithnani wa ishrun taliban. Dan yang ketiga, salasatun wa ishruna imra'atan. Yang penting di sini yang pertama, kaidah pertama untuk tamyiznya atau sesuatu yang dihitungnya atau ma'dudnya, maksudnya di sini adalah ma'dudnya, itu adalah mufrad mansub. Bentuknya adalah mufrad mansub. Kemudian kaidah yang kedua, al-juz'ul awwalu min wahidin wa ishrina wa thnaini wa ishrin. Bagian pertama, yaitu satuannya, pada angka 21 dan 22, yakunu ala wifqil ma'dud fit tadhkiri wa ta'nits. Jadi untuk satuan pada bilangan 21 dan 22 ini juga berlaku pada 31, 32, 41 dan 42. Maksudnya untuk pada satuannya, kalau di sini wahidun di sini dan isnan, maka jenisnya ala wifqil ma'dud. Ala wifqi berarti jenisnya, nau'nya harus sama muzakkar muannas muannas. Ketika taliban muzakkar, maka wahidnya harus muzakkar. Begitu pula ketika duanya ithnani, itu juga harus muzakkar. Itu untuk bilangan untuk satuan 1 dan 2-nya. 21, 22 itu untuk satuannya itu harus sama. Ya sebenarnya untuk kaidah secara umum untuk bilangan 1 dan 2 serta baik itu belasan atau puluhan untuk satuannya yang 1 dan 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32 dan seterusnya untuk satuannya, maka jenisnya harus sama dengan ma'dudnya, muzakkar muannas. Jadi harus sama. Sini rasaba ithnani wa ishruna taliban fil imtihan. Jadi kalau misalkan ini kita buat menjadi tolibatan, misalkan menjadi rosabat ithnatani wa ishruna talibatan. Jadi di sini harus sama untuk jenisnya atau nau'nya. Kemudian yang ketiga, al-juz'ul awwalu min thalathatin wa ishrina ila tis'atin wa ishrina yakunu ala aksil ma'dudi fit tadhkiri wa ta'nis. Adapun pada bagian yang pertama, yaitu untuk satuannya, pada bilangan 23 sampai 29, ini juga berlaku pada 33 sampai 39 dan seterusnya, ala aksil ma'dud fit tadhkir. Nah, di sini contoh nomor 3, kita perhatikan untuk ma'dudnya itu imro'atan, ini kan muannas. Maka untuk satuannya berlawanan menjadi muzakkar. Salasun aslamtu aslamat salasun wa ishruna imro'atan. Kalau contoh yang lainnya, misalkan saya membaca
25 buku misalkan. Atau saya membeli 25 buku. Ya, contohnya ishtara itu 25 buku. Buku kitaban. Nah, di sini kan mufrad mansub. Kitaban muzakkar. Maka angkanya itu harus muannas. 25 berarti khamsatan. Karena sebagai maf'ul bih khamsatan wa ishrina. Wa ishrina. Jadi untuk bilangan, untuk satuannya harus alal aks, berlawanan jenisnya. Kaidah yang keempat, al-juz'ul awwalu min 21 ila 29 yu'rabu hasaba mauqihi fil jumlah. Wal juz'u tsani yakunu ma'tufan 'alal juz'il awwali. Untuk i'rab, maka pada angka satuannya di-i'rab sebagai ya kedudukan dalam kalimatnya. Kalau misalkan dalam contoh yang pertama, najaha wahidun wa ishrun, maka wahidun sebagai fa'il. Begitu pula dari rasaba ithnani. Ithnani sebagai fa'il, sedangkan ishrun ma'tuf. Dan i'rabnya ma'tuf harus mengikuti ma'tuf alaihi. Harus sama. Makanya di sini juga untuk contoh nomor 3 yang saya buat, ishtara itu khamsatan wa ishrina kitaban. Saya membeli 25 buku. Maka khamsatannya itu i'rabnya adalah sebagai maf'ulun bih. I'rabnya sebagai maf'ulun bih. Mansub. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Nah, kalau ishrinnya bagaimana? Ishrin itu ma'tuf, harus mengikuti ma'tuf alaihnya, yaitu khamsah. Harus sama-sama mansub. Dan tanda nasab dari ishrin adalah ya. Kenapa kok ya? Li'annaha mulhaqatun bijam'i mudzakkar salim. Karena ishrin ini diikutkan i'rabnya seperti i'rabnya apa? Jamak mudzakkar salim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya adalah waw dan tanda nasabnya serta tanda jarnya keduanya adalah ya. Jadi ishrin ini juga diikutkan ke i'rabnya jamak mudzakkar salim. Ini hanya diikutkan dalam i'rabnya. Tanpa melihat nanti ma'dudnya muzakkar atau mu'annas, itu tidak dilihat. Tapi yang penting di situ adalah dari sisi i'rabnya itu harus mengikuti jamak muzakkar salim. Taib. Atau contoh yang lainnya, misalkan dalam sebuah contoh dalam hadis disebutkan lillahi, Allah memiliki memiliki 99 nama. Sedangkan nama adalah isman muzakkar. Maka angkanya
untuk satuannya adalah muannas. Lillahi tis'atun wa sebentar. Lillahi tis'atun wa tis'una isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Atau kalau dipakai inna, berarti inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'ina isman. Ini untuk contoh 99. Jadi kuncinya di sini, kalau ma'dudnya ini muzakkar, maka adatnya untuk juz'ul awalnya itu harus lawannya, berarti di situ harus muannas. Nah, itu untuk puluhan, puluhan. Atau kalau contoh yang lainnya misalkan saya pergi bersama 33 murid misalkan. Misalnya adhabu ma'a 33 murid. Kalau laki-laki berarti taliban. Ma'a, kalau taliban laki-laki maka angkanya adalah muannas. Salasatin wa salasina wa. Kalau muridnya perempuan, ma'asalasin wa salasina talibatan. Taib. Nah, sekarang 100 atau kaidah yang kelima. Al-mi'atu wal alfu wa mudha'afatuhuma tamyizuha mufradun majrurun bil idhafah. Untuk bilangan 100 dan 1000 dan kelipatannya, maka tamyiznya adalah mufrad majrur. Mufrad majrur dengan idhafah. Kalau contoh di atas di sini mufrad majrur. Jadi untuk bilangannya mufrad majrur. Meskipun maknanya tamyiz, tapi di sini tidak di i'rab tamyiz. Tidak di i'rab tamyiz, tapi di i'rab mudhafun ilaihi. Kalau mi'ahnya sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Qara'tu mi'ata safhatin, saya membaca 100 halaman. Berarti sini 100 mi'ah ini sebagai maf'ul bih wa huwa mudhaf. Safhatin sebagai mudhaf ilaih. Kalau misalkan di sini ma'dudnya muzakkar, maka tidak mempengaruhi mi'ah, pokoknya tetap mi'ah. Tidak ada hubungannya setelahnya atau ma'dudnya itu muzakkar atau mu'annas. Contoh misalkan ishtara itu mi'ata kitabin, saya membeli 100 buku, maka mi'atanya juga tetap. Atau kalau contoh yang lainnya misalkan indi, kalau saya memiliki, berarti ini khobar muqaddam, saya memiliki 100 buku misalkan. Mi'atu kitabin. Nah, maka kitabin mudzakkar, ya mi'ahnya tetap mi'ah.
Kalaupun mu'annas, ya tetap mi'ah. Nah, itu tidak ada pengaruhnya. Kalau misalkan saya punya 200 buku, ya mi'ahnya dijadikan 200. Maka menjadi indi mi'ata kitabin. Saya memiliki 200 buku mi'ata, aslinya kan mi'atani 200. Karena sebagai mudhaf maka nunnya dihapus. Sehingga cukup kita mengatakan indi mi'ata kitabin. Saya memiliki 200 buku. Ini untuk kaidah dasar 100. Nah, sekarang untuk yang 1000, secara teori sama. Misalkan saya memanen 1000 ikan misalkan. Astodu alfa samakin. Astodu alfa samakin. Ini juga tidak ngaruh nanti apakah mudzakkar atau muannasnya. Contohnya misalkan hadzal kitab ini lahu memiliki 1000 halaman. Alfu safhatin. Buku ini memiliki 1000 halaman. Atau contoh yang lainnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada alfi syahrin. 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau misalkan 2000, misalkan 2000. Ama hadzal kitab lahu alfa safhatin. 2000 safhatin. Kalau qara'tu saya membaca 2000 halaman, qara'tu alfai safhatin. Ini kaidah musannanya pun juga dipakai. Maka nun musannanya itu dihapus menjadi alfai safhatin. Nah, kalau 3000 bagaimana? Nah, kalau 3000 saya memiliki 3000 ikan. Berarti ya indi. Nah, di sini ada bilangannya bercabang, teori bilangannya bercabang. 3000. Berarti 3 ini juga bilangan, ribuannya, alfunnya itu nanti juga dijamakkan. Alfun menjadi alaf. Ini mudzakkar berarti angkanya untuk 3-nya berarti muannas. Salah satu alafi samakin. Saya memiliki 3000 ikan. Nah, indi salah satu alafi samakin. Ini juga berlaku pada ratusan tadi ya. Indi salasu mi'ati samakin. Salasu ada yang digabungkan. Salasu mi'ati
samakin. Saya memiliki salasunya. Kenapa kok ini salah satu atau salasu? Karena kan sebagai mubtada muakhar. Nah, kalau ishtara itu ya berarti salasata alafi samakin. Atau ishtara itu salasa mi'ati samakin. Ini untuk kelipatan 100 atau 1000. Jadi ada kelipatannya. Lalu contoh yang lainnya, misalkan saya ingin membuat kalimat, gimana ini? Ingin membuat kalimat 100 atau angka 125. Nah, bagaimana kita membuat kalimat mengatakan dengan 125? Nah, sekarang misalkan 125 buku. Ini kalau sudah ratusan atau ribuan, itu ada dua cara dalam membuat atau mengucapkan angka tersebut. Bisa dari arah kanan, bisa dari arah kiri. Maksudnya bagaimana? Ya, di sini 125 bisa ratusan dulu, dari angka ratusan, dan juga dari puluhannya. 25 dulu baru 100 atau 100 dulu baru 25. Contoh yang pertama, ini bisa dibaca kata 125 buku. Mi'atun wa buku, kitabun muzakkar berarti satuannya muannas. Mi'atun wa khamsatun wa ishruna kitaban. Memiliki 125 buku. Ini kalau dibaca dari kiri, dari ratusannya dulu. Nah, kalau dibaca dari 25-nya dulu bagaimana? Maka cara bacanya, saya punya 25 khamsatun wa ishruna wa mi'atu kitabin. Khamsatun wa ishruna wa mi'atu kitabin. Nah, untuk tamyiznya ini, kitaban atau kitabin, kenapa kok yang atas pakai kitaban, yang bawah pakai kitabin? Ini mengikuti angka yang paling dekat dengannya. Yang paling dekat dengan kitabin mi'ah. Berarti pakai kaidah mi'ah. Mudhaf ilaih. Kalau yang atas kitaban mengikuti kaidah yang paling dekat ishrun, 20. Maka karena ini 20, tamyiznya adalah mufrad mansub. Tamyiznya adalah mufrad mansub. Jadi harus mengikuti yang paling dekat. Meskipun tadi bisa dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, ini bagaimana cara mengi'rabnya? Bagaimana cara mengi'rabnya? Nah, di sini langsung saya bacakan aja untuk nama dzul i'rab. 1. Najaha wahidun wa ishruna taliban fil imtihan. Wahidun di sini sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Ini masih standar tadi sudah kita sampaikan. Wahid ini sebagai fa'il. Wawunya di sini adalah wawu atfin. Kita sudah belajar ataf juga. Lalu ishrun ma'tufun ala wahid
ma'tuf ala wahid tadi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Tanda rafa'nya adalah waw. Itu pada ishrun. Kenapa waw? Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar as-salimi. Karena diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Jadi i'rabnya itu diikutkan, disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Lalu untuk taliban seperti biasa tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Lalu untuk yang kedua, rasaba ithnani wa ishruna taliban fil imtihan. 22 murid rasib gagal dalam ujian. Kalau rasaba ya fi'il madhi mabniun ala fathi. Sekarang ithnani. Ithnani di sini i'rabnya adalah fa'il. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Di sini. Kenapa kok alif? Li'annahu musanna. Karena bentuknya adalah musanna. Pokoknya kalau i'rab atau tanda i'rabnya itu far atau cabang bukan asli, maka disebutkan sebabnya. Wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Lalu kemudian wawu atfin. Al-wawu ataf ishruna juga sama. Ma'tufun ala isnan marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salimi. Taliban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Lalu kemudian yang ketiga, qara'tu mi'ata safhatin fil yaumi. Saya membaca 100 halaman dalam satu hari. Di sini untuk bilangan mi'ata menjadi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Dan safhatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Ini safhah adalah sebagai mudhafun ilaih. Begitu pula dengan contoh yang keempat. A'tani abi alfa rubiyatin. Alf di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Sedangkan rubiyah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri al-kasra adh-dhahirah fi akhirih. Nah, sekarang bagaimana dengan i'rab yang contoh yang saya buat tadi? Di sini misalkan contohnya di sini indi saya memiliki indi mi'atun wa khamsatun wa ishruna kitaban. Berarti di sini untuk mi'atun, untuk contoh yang pertama indi mi'atun. Mi'atun di sini adalah mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Al-wawu ataf. Khamsah ma'tufun ala mi'ah
marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Lalu ada waw ataf lagi. Lalu ishrin juga ma'tuf ala mi'ah juga marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Kenapa waw? Li'annahu mulhaqun bi jam'i al-mudzakkari salimi. Kitaban sebagai tamyiz. Lalu indi khamsatun wa ishruna wa mi'atu kitabin. Khamsah wa ishrun sama mi'atu. Mi'atu di sini sebagai ma'tuf juga ala khamsah marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Di sini wa huwa mudhaf. Lalu kitabin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Nah, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam mempelajari tamyiz adat khususnya, ini memang membutuhkan ketelitian, kejelian, dan fokus, sehingga benar-benar mengetahui nanti makdudnya apa dulu. Makdudnya itu mudzakkar atau muannas, bilangannya itu mulai berapa, nanti apakah jenisnya atau nau'nya mudzakkar muannasnya harus sama atau berlawanan. Ini secara lisan kadang orang Arab sendiri juga sering salah, tidak begitu perhatian. Meskipun dari secara makna mungkin bisa dipahami, namun dari sisi tata bahasa, dari sisi i'rabnya, dari sisi nahwunya, mungkin kita akan menjumpai kesalahan. Ya, karena memang pembahasan ini lumayan butuh konsentrasi, butuh murojaah, butuh latihan, sehingga kita tidak salah dalam mengucapkan bilangan-bilangan tersebut. Nah, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dipelajari ulang teori atau kaidah tentang bilangan ini, yang mana insya Allah untuk latihan atau tadribatnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah pun mengajarkan kepada kita apa-apa yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di atas sunnah, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, dan keistiqomahan dalam talabul ilmi atau mempelajari ilmu syar'i atau ilmu bahasa Arab ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.